Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mega. Iya, Bu Tuti. Iya, apa kabar? Apa kabar? Ya Allah, sebentar gimana Baik, kabar? Bu. Baik. Tapi saya suara aja nih, Bu. Karena Iya, udah malam banget di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Sri Haryati, Ibu Hani Handiani, dan Bapak Laode Abdurrahman selaku Koordinator Mata Ajar Manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Salam jumpa untuk mahasiswa Manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi sedikit terkait dengan manajemen keperawatan Royal Darwin Hospital, khususnya di ruang rawat tempat saya dinas saat ini. Seperti yang bisa kita lihat pada slide kedua, ini adalah Royal Darwin Hospital tempat saya dinas. Di bagian depan terdapat emergency room, kemudian main entrance, dan gedung ruang rawat 8 lantai. Kemudian di bagian ground floor atau lantai dasar juga terdapat birth center. Dan di bagian dalam di lantai dasar ada ruang RAPU, Rapid Admission Unit, di mana ruang ini merupakan ruang transisi antara emergency dan ruang rawat. Jadi pasien emergency yang sudah stabil sambil menunggu tersedianya bed di ruang rawat, maka mereka dapat stay di ruang RAPU ini. Nah, seperti yang kita dapat lihat di sini, gedung terdiri dari 8 lantai dan 1 outpatient clinic di lantai 8, dan untuk neonatal special care atau neonatal intensive care tempat saya dinas ada di lantai 6, bersamaan dengan ruang delivery suite dan maternity. Pada tahun 2006, saya bersama 20 orang rekan-rekan dari lulusan Universitas Indonesia melakukan bridging program for Indonesia Nurses yang merupakan program beasiswa dari pemerintah Darwin untuk pemerintah Indonesia. Kemudian kami menjalani bridging program mulai tahun 2006 dan selesai di 2007. Dan alhamdulillah kami mendapatkan registrasi perawat atau RN, Registered Nurse, dari Nursing Board di Australia, dan saya mulai bekerja di ruang neonatal intensive care unit Royal Darwin Hospital sebagai Registered Nurse hingga saat ini. Baiklah, kita melihat proses kredensial Registered Nurse di Australia. Seperti yang kita ketahui bersama, proses kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Proses evaluasi yang dilakukan diawali dengan melihat kualifikasi dari pendidikan dan training formal dari masing-masing perawat. Jadi masing-masing perawat harus memiliki kualifikasi training formal dan pendidikan yang sesuai dengan standar dari Nursing Board. Begitu juga dengan new graduate atau perawat yang baru lulus, dan juga untuk lulusan internasional. Sesuai dengan standar dari Nursing Board.
Kemudian juga proses evaluasi dengan melihat dari pengalaman sebelumnya, pengalaman bekerja sebelumnya, yang sesuai dengan area kerja yang ingin dituju. Juga di sini untuk lulusan internasional memiliki atau telah melakukan training yang sesuai dengan standar dari Nursing Board. Terakhir saya dengar adalah melakukan seperti yang telah saya lakukan, bridging program melalui universitas di Australia, sehingga memiliki kesamaan kualifikasi yang dibutuhkan di wilayah Australia. Kemudian juga proses evaluasi dengan melihat referensi, rekomendasi dari manajer tempat kita bekerja sebelumnya maupun dari perawat senior tempat kita bekerja sebelumnya, bisa juga dari dosen tempat kita belajar sebelumnya. Kemudian juga proses evaluasi dilakukan melalui continuing education. Jadi masing-masing RN itu harus memenuhi target minimal 20 jam riset atau pembelajaran setiap tahunnya. Dan diantaranya yaitu mandatory training yang terdiri dari sekitar 11 sampai 15 kompetensi tergantung dari area tempat ia di mana bekerja. Kemudian diantaranya yaitu hand hygiene, kemudian Aboriginal Cultural Awareness, kemudian ada medication safety, kemudian juga basic life support, gitu. Dan untuk tempat saya bekerja, karena di ruang rawat neonatal intensive care unit, maka juga dibutuhkan kompetensi neonatal resuscitation setiap 2 tahun sekali. Tapi mandatory training yang lain, yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Nursing Board, itu harus dilakukan evaluasi setiap tahun. Jadi kami harus lulus ujian mandatory training setiap tahunnya. Dan juga minimal 20 jam melakukan riset atau pembelajaran mandiri terkait dengan area spesifikasi tempat kita bekerja. Dari continuing education ini juga dievaluasi apakah RN tersebut melakukan studi lanjut, yaitu di sini kami disarankan untuk memiliki postgrad certificate sesuai dengan area tempat kita bekerja. Seperti misalnya saya bekerja di NICU, maka perawat yang bekerja di NICU diminta untuk melanjutkan studi, mengambil studi tentang neonatologi atau tentang perawatan bayi. Dan sertifikasi dari studi tersebut berlaku selama sekitar 5 tahun. Dan setiap 5 tahun sekali kami harus continue untuk melakukan studi postgrad tersebut. Karena setiap 5 tahun riset dan ilmu pengetahuan itu terus bertambah ya, berkembang. Setelah kami bisa membuktikan bahwa kami telah melakukan self-learning minimal 20 jam, kemudian juga menyelesaikan kompetensi mandatory training, maka RN akan dapat melakukan registrasi setiap tahunnya. Jadi registrasi RN dilakukan setiap tahun setelah memenuhi persyaratan tadi. Kemudian juga kami memiliki professional insurance dan juga kredensial melihat kurikulum vitae, kemudian identitas. Yang paling penting adalah police check. Kalau untuk perawat internasional maka harus memiliki international police check.
kemudian juga working with children check, karena setiap profesi di Australia yang berhubungan dengan anak-anak, maka ia harus memiliki working with children check seperti guru, kemudian childcare worker, kemudian perawat akan bersinggungan dengan anak-anak. Maka kami harus memiliki working with children check, menandakan bahwa kami aman untuk berinteraksi dengan anak-anak. Karena sangat ketat sekali peraturannya. Dan working with children clearance ini setiap 2 tahun sekali akan dievaluasi dan akan diperbaharui. Kemudian di sini juga dispesifikasi untuk lulusan internasional yang harus mengikuti training tambahan disesuaikan dengan kondisi kasus di Australia. Kemudian juga proses kredensial juga meliputi peer review proses. Jadi review dari kolega teman-teman kita bekerja. Setelah dilakukan proses evaluasi tersebut, maka dapat ditentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis pada masing-masing RN, tergantung dari tadi proses kredensial yang telah dilakukan. Apakah RN tersebut akan naik menjadi RN level 2, apakah akan naik menjadi clinical nurse specialist, kemudian clinical educator, kemudian manager, director of nursing, dan RN level 5. Itu semua berdasarkan dari hasil proses kredensial yang dilakukan untuk masing-masing RN. Ya, jadi di sini proses kredensial ini akan direview dan jika memenuhi persyaratan untuk naik ke level selanjutnya, maka akan diperbaharui dan akan dinaikkan kewenangan klinis dari RN yang bersangkutan tersebut. Jadi di sini terutama formal review untuk proses kredensial masing-masing RN ini dilakukan untuk di ruangan saya setiap tahun. Jadi masing-masing supervisor, masing-masing perawat memiliki supervisor di ruangan, yaitu supervisor terdiri dari perawat yang dapat mensupervisor RN di bawahnya, yaitu manajer, kemudian 2 clinical nurse specialist. Jadi ada 3 orang supervisor di ruangan tempat saya bekerja. Masing-masing RN memiliki 1 supervisor, dan bersama dengan supervisor itu setiap tahunnya kami akan membahas mengenai continuing development program untuk tahun tersebut. Jadi kita akan bertemu, RN akan bertemu dengan supervisor, kemudian merencanakan, mendiskusikan apa saja yang telah dicapai, kemudian apa saja keterampilan klinik yang akan ditargetkan di tahun itu, kemudian dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Untuk formal review ke hospital itu dilakukan setiap 5 tahun. Tapi untuk di ruangan itu setiap tahun selalu diupdate. Tergantung kepada kondisi dari masing-masing perawat itu juga ya, karena mungkin ada yang masih punya anak kecil gitu kan, sehingga tidak bisa dinas full time gitu, sehingga mungkin prosesnya agak delay untuk meningkatkan kewenangan klinisnya. Tapi itu proses evaluasi tersebut sendiri dilakukan setiap tahun. Sini dilanjutkan dengan supervisi dari supervisor itu yang juga dilakukan di setiap saat kita bekerja. Itu akan selalu disupervisi.
Kemudian juga dimonitor performance kita. Kemudian jika ada komplain dari pasien atau ada insiden yang terjadi, jika memang perlu dibahas, maka dari supervisor akan memanggil RN yang bersangkutan, kemudian akan diminta keterangannya gitu, tentang komplain dari pasien atau insiden yang terjadi jika memang dirasa sangat berisiko tinggi. Jadi ada keterbukaan dari kedua belah pihak gitu, baik dari pihak manajemen maupun dari individu yang bersangkutan. Jadi semacam open disclosure gitu. Jadi kedua belah pihak memiliki procedural fairness. Jadi fair. Kemudian proses seperti yang tadi saya sampaikan, bisa terjadi changing scope of clinical practice jika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil kredensial yang dilakukan. Ya. Oke, proses credential committee ini sendiri terdiri dari practitioners, senior practitioners, dan manager yang menganalisa dan memverifikasi informasi terkait dengan masing-masing RN, dan mereka akan berdiskusi dan menentukan scope of clinical practice bagi RN tersebut. Jadi di sini juga proses kredensial yang penting meliputi tentang situasi emergensi, di mana masing-masing RN harus memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi emergensi. Begitu juga dengan international graduates, lulusan internasional harus sesuai standar untuk mengatasi emergensi, sesuai standar internasional. Jadi semua telah diatur dengan baik ya untuk meningkatkan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Di Australia, seperti yang tadi telah saya sempat kemukakan, ada 5 level dari registered nurse. Level yang pertama yaitu base grade RN, jadi mulai dari bawah, base grade RN. Kemudian level 2 yaitu clinical nurses, level 3 yaitu clinical nurse consultants atau clinical nurse manager. Kemudian RN level 4 yaitu assistant director of nursing, dan RN level 5 yaitu director of nursing. Untuk di ruangan saya, struktur organisasinya adalah yang pertama, yang top level manajerialnya di ruangan saya yaitu clinical nurse manager. Kemudian di bawahnya kami memiliki 2 clinical nurse specialist. Kemudian kami memiliki 1 clinical nurse educator. Kemudian kami memiliki nurse in charge, yaitu perawat senior yang bertanggung jawab pada setiap shift. Kemudian pada setiap shift kami juga ada access nurse, yaitu orang kedua senior di ruangan pada setiap shiftnya. Dan kami memiliki yang jelas registered nurse dan enrolled nurse yang bekerja untuk langsung memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi registered nurse dan enrolled nurse ini tidak saling membawahi,
registered nurse tidak membawahi enrolled nurse, mereka memiliki mereka equal tapi memiliki kewenangan yang berbeda. Seperti untuk registered nurse, mereka memiliki kewenangan penuh untuk melakukan asuhan keperawatan. Sedangkan enrolled nurse, jika ingin memberikan medikasi, maka mereka harus memiliki sertifikasi lulus dari medication safety. Jadi ada keterbatasan wewenang untuk enrolled nurse, tapi mereka tidak secara langsung berada di bawah registered nurse. Gitu. Jadi karena sistem kami adalah primary nurse ya. Gitu. Jadi enrolled nurse ini mungkin seperti level D3 kalau di Indonesia ya. Tapi sejajar dan hanya memiliki kewenangan yang berbeda, tergantung dari sertifikasi tambahan yang dimiliki. Jadi jika enrolled nurse sudah memiliki sertifikasi medikasi, maka ia bisa memberikan medikasi dan kita setiap medikasi harus double check, maka dia double check dengan bisa registered nurse atau bisa sama enrolled nurse. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami menggunakan metode primary nurse model of care. Kemudian kami bekerja di beberapa shift, kurang lebih secara umum sama dengan di Indonesia ya. Jadi kami memiliki morning shift dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian ada afternoon shift atau shift sore dari jam 1 sore sampai jam 9 malam. Kemudian ada night shift dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Di morning shift, afternoon shift, dan night shift, kami memiliki double staffing time, yaitu di mana ada 2 perawat yang berada pada satu alokasi pasien dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi pada dinas pagi, double staffing time-nya adalah jam 1 sampai jam 3. Pada dinas sore, ya, jadi double staff itu adalah di jam 1 sampai jam 3. Dan di double staffing ini, ketika perawat dinas pagi harus mendokumentasikan dokumentasi pasien yang dikerjakan di pagi hari, maka asuhan keperawatan dilanjutkan oleh perawat yang sore hari. Atau ketika kami ingin mengganti sirkuit ventilator atau sirkuit high flow atau CPAP, maka bisa dilakukan di double staffing time ini karena memang jumlah perawatnya yang ada lebih banyak. Kemudian selain dari 3 shift tersebut, kami juga memiliki short shift, yaitu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 2 siang, dan juga jam 3 sore sampai jam 9 malam. Dan juga 12-hour shift atau shift 12 jam. Ini untuk mengakomodasi sesuai dengan kondisi masing-masing perawat, karena untuk short shift ini biasanya perawat yang memiliki anak usia sekolah dan dia harus menjemput anak sekolah yang selesai jam 2.30 gitu. Jadi biasanya dia bekerja sampai setengah 2. Begitu juga dengan yang short shift yang sore itu mulai jam 3 karena dia harus menjemput anak jam setengah 3. Kemudian untuk handover, kami melakukan bedside handover. Ini ada lembaran handover yang digunakan untuk masing-masing RN. Tujuan dari lembaran handover ini adalah untuk memudahkan kerja perawat. Jadi di sini ada nama pasien, kemudian jam. Kalau misalnya dinas malam berarti mulai dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jam, kemudian ada kolom untuk masing-masing pasien. Jadi untuk pasien A, jam 10 harus diberikan makan, harus diganti pampersnya. Kemudian jam 12
harus dilakukan medikasi. Nah, itu ditulis semua di lembaran ini ketika kita menerima handover dari perawat yang dinas sebelumnya, sehingga kita tahu pada setiap jam apa yang harus dilakukan pada masing-masing pasien. Nah, ini untuk memudahkan saja. Jadi ini tidak masuk di dokumentasi keperawatan, tapi ini lebih dimasukkan ke saku celana kita, saku celana kita. Jadi, oh ini jam segini apa ya yang harus aku lakukan gitu. Kalau ini untuk memudahkan aja gitu. Jadi kemudian untuk tim leader handover-nya berbeda secara keseluruhan. Kami memiliki 4 bagian, yaitu NICU, Neonatal Intensive Care, Special Care Nursery yang terdiri dari 2 bay atau 2 ruangan, kemudian ada ruang isolasi, dan juga General Nursery. Kemudian selain itu juga kami memiliki rooming in room yang ada di ruang postpartum ward di 6A, di mana ibu dan bayi tinggal bersama, biasanya untuk pasien sebelum discharge. Jadi kami mengevaluasi kemampuan ibu untuk merawat bayi selama 24 jam. Jadi setelah 2 kali 24 jam, bayi tetap menunjukkan peningkatan berat badan, maka biasanya kami akan mendischarge atau memulangkan pasien. Ini untuk B3, ruang isolasi, dan general nursery. Lembar handover untuk tim leader. Untuk handover sendiri, hal-hal yang ya, ini masuk ke dalam salah satu catatan keperawatan ya. Ini ada di folder dari pasien. Jadi ketika handover, hal-hal yang kami cek dan kami diskusikan adalah yang pertama kita memastikan identitas dari pasien. Pasien itu memiliki 2 ID band, kemudian kita mengenalkan diri kepada orang tua jika memang ada orang tua di sana. Kemudian kita harus juga handover mengenai kondisi sejarah dari bayi tersebut, kemudian kondisinya, berapa berat badan terakhir, dan sebagainya. Itu salah satu yang di handover-kan atau dioperkan. Kemudian juga observasi tanda-tanda vital yang terakhir, kemudian atau yang penting, misalnya pada bayi jika terjadi penurunan saturasi oksigen atau apneu atau brady, itu harus kita sampaikan. Kemudian background dari keluarga pasien atau keluarga bayi juga, apakah ada masalah keluarga atau perawatannya akan dilanjutkan oleh institusi lain gitu ya, karena orang tua dianggap kurang mampu untuk merawat, itu juga perlu didiskusikan ketika handover. Kemudian juga kami melakukan safety check, jadi di masing-masing bedside dari pasien, masing-masing pasien memiliki alat-alat resusitasi, yaitu neopuff, bag and mask, dan suction. Dan setiap shift kami harus mengecek safety check tersebut, dan untuk membuktikan bahwa kami telah mengecek alat-alat tersebut bekerja dengan baik, maka kami menandatangani di lembar ini, lembar handover. Juga CPAP, high flow, ventilator, setting, itu semua kita cek setiap shift-nya. Kemudian apakah ada rekomendasi, misalnya infusion, kemudian apakah bayi perlu dilakukan baby check, apakah bayi itu harus dilakukan imunisasi, kemudian apakah ada pemeriksaan darah yang harus dilakukan atau sudah dilakukan kemudian harus di follow up hasilnya, itu juga kita diskusikan dan kita operkan di handover. Untuk
ward round itu dilakukan pada sekitar jam 10 pagi, dihadiri oleh konsultan, kemudian dokter spesialis, kemudian asisten dokter RMO, Registered Medical Officer, kemudian nurse in charge, RN pasien tersebut. Untuk hari Kamis, maka akan dipimpin oleh RN dari masing-masing pasien yang akan memimpin ward count atau ronde. Kalau di Indonesia ronde ya. Di NICU kami juga menerapkan unit based staffing atau UBS. Ini adalah peraturan ya, peraturan untuk staf-staf yang melakukan overtime atau bekerja lebih di luar waktu kerjanya, bisa memilih untuk menggunakan unit based staffing ini. Jadi kerjanya akan di reward dalam bentuk jam. Jadi dia menabung jam. Tidak dalam bentuk uang. Sini misalnya sini untuk hari weekday 6 hours, jam 7 sampai jam 1.30, shift hours-nya ada 6, credit hours-nya 6, jadi dia menabung 6. Kemudian kalau ini peraturannya seperti ini, jadi menabung jam. Mengapa menabung jam? Karena di ruangan kami kondisinya terkadang banyak pasien, tapi terkadang juga jarang pasien. Tingkat persalinan rendah. Jadi sehingga kami harus mengirim staf kami untuk bekerja di ruangan lain. Jadi jika perawat telah menabung jam, maka ketika giliran perawat tersebut untuk dikirim di ruangan untuk membantu di ruang rawat lain, maka dia bisa bilang bahwa dia ingin menggunakan UBS-nya. Jadi dia bisa tidak masuk kerja. Gitu. Seperti itu, keuntungan dari UBS. Sebelum dilaksanakan proses UBS ini, perawat harus menandatangani perjanjian khusus dengan clinical nurse manager. Ya, demikian hal-hal yang dapat saya sharing. Semoga bisa memberikan wawasan mengenai proses kredensial perawat di Australia dan juga overview mengenai manajemen dan praktek keperawatan di ruang rawat di neonatal intensive care unit. Kemudian ini juga ada beberapa overview mengenai pengalaman dari perawat-perawat yang berkiprah di dunia keperawatan internasional yang telah kami gabungkan pengalaman kami di satu buku di grup perawat Lebah Bekerja Mengagumkan. Hingga saat ini telah mencetak sekitar 6 edisi buku perawat Lebah Bekerja Mengagumkan. Jadi ada beberapa buku-buku di sini yang mungkin bisa menambah wawasan mahasiswa sekalian terkait dengan profesi real keperawatan di klinik, di clinical setting, di berbagai belahan di dunia. Jadi karena seperti yang kita ketahui, perawat memiliki keistimewaan karena bisa bekerja di banyak tempat, tidak hanya sebagai perawat klinis, tapi juga bisa sebagai peneliti,
bisa juga di perusahaan asuransi, bisa juga di bank, bisa juga sebagai manajer, bisa sebagai lecturer, sebagai dosen. Jadi di berbagai setting di masyarakat sesuai dengan peminatan dan bakat. Jadi selamat dan semangat sebagai perawat. Insya Allah semuanya insya Allah sukses. Jika mahasiswa sekalian berkenan untuk membaca dan mengetahui lebih lanjut tentang kisah-kisah real perawat di setting klinik, di clinical setting, dapat menghubungi nomor ini, nomor saya sendiri, nanti akan saya hubungkan dengan Tita Widya yang menjadi koordinator dari perawat lebah bekerja mengagumkan series ini. Mungkin juga ada yang memiliki bakat menulis, bisa juga nanti disalurkan bakat menulisnya kepada beliau. Nanti Tita Widya bisa memfasilitasi mahasiswa sekalian untuk menuliskan pengalaman sebagai mahasiswa keperawatan, dan kalian bisa juga menerbitkan buku kalian sendiri, karena dari edisi-edisi ini mayoritas adalah lulusan FIK UI. Baik, untuk sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Bye. Bye. See you later.